Diklik enggak? Oke. Mbak Dewi, kita ada promo di Transdo Mini Jember. Jadi setiap kalian pembelian 150.000 akan mendapatkan benefit total saldo sebesar Rp300.000. Dan setiap pembelian 200.000 akan mendapatkan saldo Rp450.000, men. Gila, itu mah udah puas banget. Mau main apa aja bisa. Jadi buruan deh. Kita juga menjaga protokol aman. Di sini protokol COVID-nya benar-benar sangat-sangat amat terkontrol. Jadi bisa dilihat dari pintu masuk, teman-teman nanti akan dicek suhu, wajib memakai masker, dan kalian juga bakal disediakan sarung tangan dan hand sanitizer. Jadi enak main di sini, aman, nyaman, dan banyak banget promo-promo yang ada di Transdo Mini Jember. Kita akan coba live dengan Bu Julia. Barusan nggak komplit Pak Yo. Ya, kita akan mulai live bersama Transdo Mini Jember. Nah, kita sudah kehadiran tamu kita, seorang HR Manager di perusahaan swasta nasional dengan Ibu Julia Rahmawati Dodo. Ini dipanggilnya Julia atau Mbak Julia ya? Panggil aja Yulia juga nggak apa-apa kok, nyantai aja. Oh, oke. Mbak Julia, bisa dikenali nggak secara singkat profilnya Mbak Julia nih? Oke, halo semua teman-teman yang udah bergabung ya. Ini kayaknya customer loyalnya Trans Studio Mini Jember nih ya, pada join ya. Oke, perkenalkan saya Yulia, saya praktisi HR, sudah 10 tahun berpengalaman di bidang HR. Saat ini saya bekerja di satu perusahaan F&B di Surabaya. Sudah 3 tahun sih di sini. Kalau total pengalaman tadi yang saya sampaikan 10 tahun di bidang HR dengan berbagai macam subdivisinya ya, seperti itu. Oh, wow, udah 10 tahun ya Mbak Julia. Itu udah Yep. ngelontok yang pasti dengan undang-undang, dengan wawancara, ketemu ribuan orang. Ya nggak sih Mbak Julia? Betul. Anyway Jadi buat kalau sekarang teman-teman, lagi, gimana Mbak Julia? gimana? Iya, kalau dulunya kita di divisi HR nih pakai ngelontok ya sama undang-undang ketenaga kerjaan yang kemarin. Sekarang lagi belajar nih undang-undang cipta kerja yang baru mau dirilis nih sama pemerintah. Oh iya, itu tantangannya HRD nih ya. Iya, betul. Ya, jadi hari ini teman-teman yang join di Instagram kita, jadi setiap pertanyaan kalian nanti silahkan diajukan aja, nanti akan berusaha dijawab oleh Mbak Julia, dan pertanyaan terbaik nanti akan diseleksi oleh tim kita untuk mendapatkan hadiah kartu bermain gratis di Trans Studio Mini Jember. Dan jangan lupa kita juga ada promo, Bu Julia, mungkin Bu Julia mau bermain dengan keluarganya di Trans Studio Mini Jember. Jadi pembelian 150.000 itu sudah dapat Rp300.000 dan pembelian 200.000 dapatnya Rp450.000. Nah, Bu Julia, ini banyak netizen di belakang ya. Jadi di belakang tim kita yang titip pertanyaan sebenarnya.
Jadi sekarang Oh, kan waduh, ini udah ini ya. ini kan musim pandemi ya, COVID-19 ini ya. Musim-musim pandemi ini kan banyak Ya. sekali karyawan yang kena PHK ataupun pemutusan hubungan kerja yang ya tidak diinginkan oleh mereka. Gitu. Otomatis mereka itu berpandangan bahwa cari kerjaan itu sulit banget di masa-masa kayak gini gitu kan. Nah, saya pengen tahu dari seorang HRD manager, apakah memang benar di masa pandemi seperti ini tuh susah banget cari kerja? Itu kira-kira benar nggak sih, Mbak Julia? Oke, sebelum kita ke jawabannya ya, memang kita di divisi HR nih setelah terkena pandemi juga memang banyak hal yang harus kita pertimbangkan mengenai rekrutmen seperti itu. Memang hampir semua perusahaan sih pasti akan melakukan efisiensi karena sejak pandemi ini Hmm. pasti berpengaruh pada sorry, suara saya jelas kan ya? Jelas, jelas, jelas banget Mbak Julia. Oke, oke, oke. Jadi selama pandemi ini kan memang merubah segala struktur ya, termasuk struktur perusahaan, di mana hampir Hmm. 68% itu ada penelitiannya sih, memang ada surveinya. 68% perusahaan itu melakukan efisiensi memang gitu. Efisiensi ya Hmm. pasti terkait bagaimana kita meningkatkan kualitas kerja dengan SDM yang minim. Namun tentunya Oke. bukan berarti artinya kita akan sulit cari kerja seperti itu karena perusahaan tetap sih kita tetap butuh SDM gitu. Kita tetap butuh namanya perluasan organisasi juga. Kita tetap butuh namanya regenerasi juga gitu. Jadi Oke. eh, kalau berkurangnya kemungkinan iya karena terkait efisiensi yang saya jelaskan tadi, tapi bukan berarti sulit sih karena di tempat saya bekerja sendiri perusahaan saya masih masih membuka lowongan seperti Hmm. biasa seperti reguler cuman mungkin memang Hmm. kuantitasnya di Kurangi ya. kurangi seandainya kita biasanya tapi nggak sampai yang kita sangat sangat ini ya artinya dalam jangka waktu dalam 1 bulan nih seandainya kita merekrut 50 orang gitu kita mungkin hanya mengurangi sampai 40-an gitu aja jadi masih merekrut lah kira-kira dua Masih puluh ya. persen aja sih pengurangannya gitu. Oh, oke. Nah, berarti intinya masih ada peluang ya, Mbak Julia, buat ya Iya, masih. para job seeker untuk bisa dapatin kerja. Karena memang kalau saya lihat di beberapa platform pencari kerja memang masih ada sih Betul. Kak di Job Street, Indeed juga terus buka Betul, betul. lowongan terus kan gitu kan. Mungkin memang Betul, eh, betul. kita harus lebih getol lagi karena memang saingannya makin lama makin banyak ya Mbak Julia ya. Nah, Gitu. itu sebenarnya sih yang membuat mungkin feel-nya atau terasa kita kok sulit banget cari kerja. Bukan lapangannya yang berkurang drastis sih, tapi lebih ke memang kondisi saingan juga, saingan jumlah Hmm. pencari kerja kita sekarang juga makin banyak gitu. Lulusan juga setiap tahun pasti ada gitu kan. Jadi itu yang Hmm. membuat makin kita merasa saingannya sulit gitu sih. Makin makin membuat job seeker semakin gila pengen Iya, dapat kerja belum pengen nikah pengen ini itu kan otomatis tekanan banget betul, bagi betul. dari job seeker gitu tapi ya mau Iya, gimana lagi memang ini nggak kita inginkan musim-musim pandemi ini kan juga nggak bukan betul, keinginan kita betul. juga ya Mbak Julia. Nah untuk yang Mm-mm. selanjutnya ini ada pertanyaan juga ini kayaknya teman-teman di belakang saya itu udah titip pertanyaannya udah dicatat di kertas semua nih kayaknya ini banyak banget Waduh. ini mereka Iya, ada iya, sempat tanya gimana? sih Mm-mm. hal-hal yang Mm. sering membuat kita gagal atau calon karyawan itu gagal saat proses wawancara itu apa aja sih dari penilaian seorang HRD yang Oke. membuat dia kayaknya nggak cocok nih gitu. Mm-mm. Oke. Dalam proses rekrutmen dalam satu pekerjaan sebenarnya wawancara bukan hal yang utama untuk kita lolos kerja ya karena setiap setiap perusahaan pasti punya termin-termin atau step-step Hmm. yang berbeda mungkin tes psikologinya ada mungkin tes dasarnya ada bahkan ada tes kesehatan seperti itu sampai pada wawancara gitu sebenarnya ketika teman-teman nggak dipanggil wawancara bisa jadi memang Hmm. gagalnya di tes psikologinya atau mungkin di tes dasarnya gitu atau ketika sudah dipanggil wawancara ternyata nggak lulus juga nggak dipanggil bisa
jadi satu, yang pertama memang ada kandidat lain yang mungkin lebih kompeten untuk kita hire gitu. Jadi seandainya yang kita panggil wawancara 10, mungkin ada kandidat lain yang lebih kompeten dari si pencari kerja gitu, yang pertama. Yang kedua, bisa jadi antara hasil wawancara dengan hasil tes psikologinya itu berbeda. Berbeda artinya tidak sinkron. Nah, kadang-kadang memang teman-teman ini pada waktu tes psikologi eh, pakai apa ya, mereka melakukan fake gitu loh, good fake gitu. Oh, Jadi dia oke. ya begitu menjawab pertanyaan-pertanyaan psikologi dengan hal-hal yang baik, padahal kemungkinan tes psikologi berbagai macam. Jadi kemungkinan ada tes psikologi yang sifatnya itu memang dia menvalidasi. Jadi nggak ketika kita mencoba untuk menfake atau membuat jawaban-jawaban yang palsu atau tidak sesuai, itu biasanya bisa kelihatan gitu. Dan ketika wawancara nggak sinkron, ya pasti kita akan sisihkan seperti itu sih gitu. Kemudian Oke. yang ketiga, ketika proses wawancara yang bersangkutan tidak melakukan persiapan dengan baik seperti Nah, itu, itu dia. bisa jadi. Bisa jadi ketika persiapan besoknya wawancara, baru malamnya aku harus nyiapin apa ya, itu udah terlambat sebenarnya. Karena kan kita manggil wawancara biasanya HR juga nggak serta merta gitu. Biasanya kita panggil mungkin 3 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Paling nggak mereka sudah melakukan persiapan, dan itu kan biasanya melakukan wawancara juga ada yang terpisah dengan tes dulu, kemudian beberapa hari kemudian Hmm. wawancara seperti itu. Jadi 3 poin Jadi, itu sih mungkin yang jadi penting. memang persiapan ya kali ya, persiapan atau Betul, preparationnya itu memang harus well betul, prepare banget nih gitu kan. Kira-kira betul, betul. berarti intinya kita harus benar-benar jujur ya dengan diri kita sendiri ketika kita wawancara kerja Yep. itu, lebih baik jujur Mm-mm. daripada kita itu Mm-mm. istilahnya menaikkan value kita gitu, walaupun misalnya let's say Yes, ditanyain pengalamannya apa ya, kita kasih pengalaman-pengalaman fake kayak gitu. Nah, itu lebih baik gak usah ya betul. Mbak Julia ya. Ya, jujur, valid, dan tepat sih ya intinya. Kita pasti ketika proses sebelum kita melakukan, jauh sebelum melakukan rekrutmen, kita kan pasti posting job ada requirement-nya. Nah, dari Oke. requirement itu kita sudah bisa sebagai mencari kerja nih, kita sudah bisa mengukur apakah kita bisa masuk dalam requirement yang disampaikan oleh HR di dalam memasang iklan ya, lowongan kerja itu. Kalau memang ya kita harus bisa menilai diri kita sendiri. Ketika kita sesuai dengan requirement-nya gitu, oke, kita berani untuk melamar itu. Kadang-kadang kan sekarang yang saya temui di lapangan nih ya, ketika kita pasang iklan untuk contohnya mungkin manajer operasional atau posisi operasional staff Supervisor seperti misalnya. itu. Nah, oke, supervisor. Mereka nggak mungkin, entah tidak membaca requirement-nya, entah mungkin pokoknya semua lamaran yang ada saya Asal aja klik aja, dikirim, kirim, pokoknya saya kirim lamar. gitu aja Nah, kali ya. betul gitu. Betul Itu gitu. saya banget Tapi zaman ketika dulu proses loh Bu. oh gitu ya. Iya, Waduh, iya. waktu Ya jadi nggak job tahu seeker yang juga. ya ya mana yang nyantol aja deh gitu. Itu sebenarnya nggak boleh juga ya Mbak Julia ya. Hmm, iya sih gitu. Yang sebenarnya bukan nggak boleh juga ya kalau kita mau. Tapi intinya gini, kita harus ketika kita melamar suatu pekerjaan, kita kan bertanggung jawab juga saat memasukkan lamaran itu gitu. Jadi kan intinya kalian juga sudah siap ketika seandainya dipanggil dan melakukan wawancara, memang sudah siap sesuai dengan kriteria tersebut. Nah, itu yang menjadi kadang-kadang kendala bagi seorang HR ya saat mencari kandidat seperti itu sih. Wah kayaknya saya udah mendapatkan poin-poin biar gimana caranya lulus wawancara ini gitu kan. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada Iya. beberapa pertanyaan sudah nge-DM kita. Jadi Mhm. pertanyaan itu, Kak, pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh HRD saat wawancara itu apa sih? Gitu. Oke. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan HRD
60-70% pasti terkait pekerjaannya. Nanti 30%-nya pasti terkait dengan mengenai visinya, kemudian mengenai personalnya sendiri itu. Nah, masalahnya begini, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, biasanya pencari kerja tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi wawancara besoknya gitu, atau kurang mempersiapkan Hmm. diri. Apa sih yang perlu dipersiapkan ketika wawancara? Pertama yang harus kan teman-teman yang untuk teman-teman pencari kerja harus Hmm. mencari tahu perusahaan apa yang kalian lamar, kemudian pekerjaan apa yang nantinya akan kalian kerjakan, termasuk value-value yang ada di perusahaan tersebut gitu. Karena Hmm. seorang HR atau user pun gitu pasti akan lebih menghargai ketika orang tersebut sudah tahu seluk-beluk paling tidak halaman depan dari perusahaan perusahaan kita. Artinya Oke. kita akan menilai bahwa orang ini benar serius dan excited untuk bergabung dengan kami. Seperti itu yang Hmm. pertama. Kemudian itu mengenai secara luas mengenai organisasinya atau perusahaan. Yang kedua, mengenai requirement pekerjaannya. Jadi kalau memang pencari kerja itu levelnya adalah fresh graduate gitu, sesuaikan saja dengan bidang yang kalian pelajari itu lebih baik gitu. Karena ketika kalian wawancara di awal pasti akan ditanyakan mengenai background sekolah kalian dan apa yang kalian pelajari itu biasanya suka ditanya seperti itu. Tuh, Hmm. kemudian yang ketiga ya kembali lagi ke terkait ke pekerjaannya. Seandainya ini pekerjaan supervisor. Supervisor adalah orang yang biasanya diambil orang yang berpengalaman paling tidak 1 tahun. Kalau kita fresh Oke. graduate, ya bukan berarti tidak boleh ya, tapi intinya Hmm. ketika kita melamar pekerjaan sesuaikan juga dengan level kita kondisi kita saat Hmm. ini seperti itu sih. Jadi ketika Oke. kita melamar sebagai supervisor, kita pasti akan ditanya pengalaman apa yang membuat kamu menjadi seorang supervisor, pengalaman apa yang membuat kami memilihmu sebagai supervisor. Karena intinya supervisor adalah pekerjaan yang sudah mensupervisi, yang artinya dia punya bawahan. Nah, untuk level-level Hmm. entry pasti ya harus belajar dulu itu wajar gitu loh. Itu Betul, proses betul. gitu loh. Jadi ya intinya kita benar-benar melihat yang pertama tadi tahu eh intinya lingkup perusahaannya apa, bidangnya apa, nilai-nilainya apa. Yang kedua, tahu diri sendiri artinya kemampuannya di mana, kemudian background pendidikan dan apa skill-skill yang bisa kalian lakukan dan bisa diimplementasikan di perusahaan itu. Yang ketiga, mengenai requirement ya sesuaikan dengan job Hmm. desk yang diminta karena biasanya HR memasang iklan itu dengan deskripsi pekerjaan dan requirement atau kualifikasi pekerjaan itu sendiri. Jelas ya, di depan Tuh. biasanya udah ada jelas ya, kira-kira Betul. persyaratan dan sebagainya itu sudah tertulis. Nah, ini ada pertanyaan yang lucu juga sih sebenarnya Mbak Julia. Ini gini, Gimana? Kak saya selalu bingung kalau ditanya minta gaji berapa. Mau jawab tinggi takut ketinggian, mau jawab rendah takut terima dengan gaji yang rendah. Kira-kira saya harus jawab apa ya? Kira-kira apa yang dijawab nih Mbak Julia? Oke, ini mengenai dealing salary ya, itu. Iya Nah, betul. HR memang pasti akan menanyakan, kamu minta gaji berapa gitu, rate kamu berapa, seperti itu. Sebenarnya itu mudah sekali, kita itu bisa kok di, aplikasi-aplikasi atau lowongan kerja atau berbagai macam lah intinya yang kita bisa akses ini ya kita bisa tahu rate kita di mana sesuai dengan pekerjaan atau job yang kalian lamar. Contoh seandainya supervisor nih, supervisor di kota mana itu bisa kok. Hmm. Saya sih lupa ya aplikasinya mungkin nanti saya coba info lagi. Oke, oke, oke. Jadi kita bisa tahu rate kita ada di mana. Contoh seandainya supervisor di Surabaya dengan rate gaji 5 sampai 6 gitu. Mm-mm. 5 sampai 6 juta. Kamu sesuaikan dulu dengan perusahaan apa yang kamu lamar dan skupnya apakah sudah banyak intinya perusahaan itu melakukan produksi apa, skupnya sampai berapa banyak, itu bisa diukur di situ. Jadi Mm-mm. kira-kira
kalian bisa nanti kalian bisa ngukur, oh saya bisa mematok rate gaji saya di mana gitu. Jadi mudah Hmm. mudah sekali sih sebenarnya. Jadi yang awal itu tadi kalian bisa browsing dimanapun bisa melalui Jobstreet, Loker.id. Kira-kira kita bisa pasang Hmm, hmm, pasang hmm. rate berapa. Nah, Hmm. kurang lebihnya bisa kalian ukur mungkin 15% up atau 15% di down gitu. Oke, jadi intinya ya kita harus browsing dulu ya, kita mau dihargain berapa istilah gitu kan. Karena memang pertanyaan ini bisa dikatakan pertanyaan yang menjebak ya Mbak Julia ya. Aduh, Iya, takut nih kalau betul. ditanyain mau minta gaji berapa misalnya. Kita mau jawab, aduh mau jawab nomor sekian takut ketinggian, mau jawab sekian takutnya nanti terlalu rendah. Akhirnya bikin kita itu buyar saat ditanya itu, sehingga Iya, betul. konsentrasinya jadi buyar gitu loh. Jadi itu sangat Betul. sangat susah. Nah, tapi sudah dapat kuncinya. Jadi bagi teman-teman yang memang bingung kalau ditanya masalah gaji berapa saat proses wawancara, bisa browsing-browsing dulu kira-kira rate gajinya berapa, atau tanya teman-teman, atau kalau misalnya dia punya pengalaman dari pekerjaan sebelumnya, itu kalau nawar gaji gimana ya Mbak Julia ya? Apakah dinaikkan dari gaji Nah, yang sebelumnya gitu? betul, ketika seseorang sudah punya pengalaman, artinya dia punya value lebih mungkin daripada yang lain seperti itu. Apalagi kalau pengalamannya kompatibel dengan pekerjaan yang dia lamar saat ini itu. Jadi amat sangat sah ketika dia melakukan dealing salary atas lamaran pekerjaan yang saat ini dia ingin capai gitu. Nah, caranya adalah seperti itu tadi. Harus melakukan perbandingan juga dari skup pekerjaan Hmm, yang dulu sama yang sekarang karena memang tiap perusahaan juga pasti berbeda-beda rate-nya meskipun kita punya rate dasar itu pasti akan menyesuaikan dengan skup atau produknya itu tadi. Contoh, seandainya kita lulusan nih pernah bekerja di perusahaan apa ya minyak dan gas gitu ya seandainya oke. minyak dan gas sebagai admin gitu. Nah, tentunya kalian ketika melamar lagi di perusahaan mungkin ya bisa food and beverage atau mungkin forwarding atau mungkin yang lain ketika itu skupnya masuk perusahaan yang masih menengah gitu, otomatis kita harus sadar diri untuk menurunkan budget kita dari yang kemarin gitu loh kita. Nah, Oh, karena kan oke. memang setiap orang kan berbeda-beda ya keputusannya. Nggak selalu setiap orang mencari ketika berpindah pekerjaan mencari gaji yang tinggi itu tidak selalu. Kadang-kadang memang punya keputusan-keputusan pribadi. Seandainya kalau dulu bekerja di luar kota jauh dari keluarga, sekarang ingin kerja yang satu kota dengan keluarga, yang mana mungkin kotanya lebih kecil. Jadi otomatis kita juga membandingkan dengan UMK juga kan gitu. Ya, Jadi iya ya memang betul. kita harus menyadari faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan kita untuk dealing salary seperti itu. Jadi memang tidak semuanya karena salary ya, gaji ya, bisa saja karena mungkin ya Ya, kenyamanan betul. kenyamanan dalam bekerja, ataupun memang ya Betul. karena ada alasan bisa dekat dengan keluarga gitu kan ya. Betul, buat Betul, para betul. teman-teman yang join bisa langsung bertanya, nanti pertanyaan terbaik akan kita seleksi dan akan mendapatkan hadiah menarik, kartu bermain dan goodie bag dari Trans Studio Mini Jember. Nah, ini ada pertanyaan yang baru lagi nih. Jadi Oke. kira-kira saya kan sudah punya pengalaman kerja banyak nih Kak. Nah, ketika saya mau ngelamar pekerjaan lagi yang lebih baik, kira-kira saya dinilai kutu loncat nggak sih Kak? Nah, kira-kira gimana tuh HRD? Nah, Buruk nggak sih di HRD untuk kutu loncat istilahnya kayak gitu? mm-mm. Iya, itu menjadi catatan sendiri sih buat buat seorang HRD untuk memilih pekerja ya. Jadi begini, sifat pekerjaannya dulu yang kita lihat. Contohnya seandainya Hmm. saya sedang mencari auditor, mungkin ya kita bilang auditor yang sifat pekerjaannya mungkin pendek, 6 bulan sampai 1 tahun. Bagi saya mungkin tidak ada masalah ketika dia punya profil yang kutu loncat tadi gitu, karena memang pekerjaan yang saya tawarkan sifatnya pendek waktunya gitu. Namun ketika pekerjaan yang saya tawarkan
misalkan adalah seorang administrasi atau seorang bagian keuangan, tentunya itu menjadi pertimbangan sendiri karena apa? Apalagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya krusial ya, keuangan itu kan termasuk ya krusial. Ketika kita melihat profilnya dia mungkin sering berpindah-pindah pekerjaan, pasti akan kita pertanyakan dan akan menjadi pertimbangan juga. Jadi tergantung dengan pekerjaan apa yang akan kalian lamar saat itu gitu loh. Tapi memang lebih baiknya untuk menjaga resume atau menjaga profil kalian, baiknya kalian membangun karir kalian atau membangun perjalanan karir kalian itu setidaknya itu 1 tahun atau 2 tahun seperti itu jauh lebih lebih baik untuk membangun resume kalian atau profil kalian nanti karena kan kita tidak pernah tahu ya nanti mungkin rencana ke depan akan punya usaha atau mungkin juga akan karirnya lebih baik lagi jadi pertimbangan gitu loh untuk seorang HR merekrut karyawan gitu. Nah ini ada pertanyaan yang baru lagi nih Kak. Ini kadang-kadang pertanyaan netizen itu lucu-lucu ya. Kak, saya itu kerja di satu kantor bersama dengan kekasih saya. Nah kalau saya menikah satu kantor itu kira-kira boleh nggak ya? Ada aturan khusus nggak ya? Nah ini kita tanyakan nih. Kira-kira gimana Mbak Julia? Kalau menikah satu kantor boleh nggak sih? Hukumnya gimana? Kalau secara undang-undang kita ketenaga kerjaan tidak tersirat aturan bahwa kita tidak boleh bekerja dengan satu kantor dengan pasangan seperti itu. Namun biasanya ketika kita menurunkan peraturan tersebut di peraturan perusahaan, ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memang tidak memperbolehkan dan itu memang kebijakan perusahaan yang tidak masalah untuk ditetapkan bagi setiap perusahaan seperti itu sih gitu. Banyak sekali sih perusahaan yang memang menetapkan aturan bahwa kita tidak boleh bekerja dalam satu kantor dengan pasangan. Ya? Namun ya kebanyakan juga biasanya fleksibel sih. Fleksibel artinya bukan berarti harus berhenti, namun nanti akan ada proses mutasi, tawaran posisi yang lain seperti itu sih biasanya gitu. Oke, berarti intinya di dalam undang-undang pun nggak ada masalah ya kalau memang mau bekerja di satu kantor sama istri. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Julia. Ini netizen itu kadang-kadang lucu pertanyaannya. Ini pertanyaannya gini. Gimana? Kak, saya kalau wawancara itu suka tegang, grogi gitu. Nah, gimana sih caranya bisa mengatasi untuk tidak grogi atau tegang? Apakah benar saya harus harus makan gula dulu untuk mengurangi rasa tegang? Kenapa itu gimana? Saya juga nggak tahu. Mungkin kenapa ya? Manis bisa makan mungkin gula, bisa. Mungkin makan gula itu manis, jadi bikin semangat mungkin gitu ya. Itu gimana Mbak Julia? Cara mengatasi tegang? Ya? Jadi begini, wajar sekali ketika kita menghadapi wawancara kerja itu perasaan tegang, perasaan khawatir, perasaan-perasaan yang intinya tidak nyaman ketika menghadapi karena kan kita akan menghadapi seseorang yang akan banyak memberikan pertanyaan dan kita mungkin tidak bisa menjawab kali ya. menebak pertanyaan apa ya yang bakal saya dapatkan gitu loh. Kadang dan tipikal HR juga beda-beda, maksudnya berbagai macam. Ada yang memang udah kelihatan dari awal galak gitu, udah takut duluan ya, kasihan. Oh, ada ya, ada ininya. Ada yang memang iya pasti adalah berbagai macam. Nah, intinya begini, balik seperti yang tadi, ketika kita melakukan persiapan dengan baik, insya Allah kita bisa menghadapi berbagai pertanyaan itu sesuai dengan job yang akan dilamar itu tadi. Ya intinya poin-poin tadi yang pertama kita punya pengetahuan banyak mengenai intinya kalau dari materi pastikan kalian memang punya pengetahuan banyak tentang perusahaan itu gitu. Sekarang perusahaan mana sih yang nggak bisa di browsing ya kan di Google kalian bisa cari tahu gitu kan. Betul, gampang banget lah sekarang cara informasi. Kalau zaman dulu kan kita sulit banget ya kita harus bawa lamaran via amplop gitu terus keliling kemana-mana cari kerja gitu sekarang kan. tuh gitu. Sekarang kita diterima enggak tapi habis duit buat amplop ya. Nah bener. Nah sekarang kita
diberi kemudahan dengan teknologi ini sih ya sekarang. Jadi mudah sekali kok kalian untuk cari cari informasi mengenai perusahaan yang kalian lamar tuh tadi. Hmm. Kemudian percaya diri, intinya ketika itu tadi kalian harus bisa menilai value value kalian seberapa, apakah sesuai dengan lama pekerjaan yang kalian lamar itu intinya. Percaya diri kan juga dari itu. Ketika kalian sudah tidak memahami juga, contohnya background kita atau pekerjaan kita, kita dari lulusan apa ya, hospitality lah mungkin ya, pelayanan. Kita Oke. udah belajar pelayanan. Terus kita ngelamar di bagian eh, boleh kita memang Hmm. sedang giat-giatnya cari pekerjaan, Hmm. tapi bagaimanapun juga kita tetap harus sebagai job seeker harus tetap selektif sesuai dengan value yang kita punya gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Julia dari Enggar Mm-mm. di Payana. Kak, gimana cara Mm-mm. menjawab saat kita ditanya oleh HRD tentang gambarkan diri kita dalam satu kata dan nilai jual apa yang bisa dikasih untuk suatu jabatan? Gitu Kak. Jadi Nah, mungkin ini. pertanyaan gimana? Oke. Oke, mengenai menggambarkan diri kita dalam satu kata, biasanya salah satu pertanyaan dari HR adalah apa sih kelebihan kamu, apa sih kelemahan kamu gitu. Jangan terjebak Hmm. pada pertanyaan tersebut gitu. Ada Ketika ya kalian pertanyaan memberikan jebakan kelebihan, ada ya Mbak Julia? betul gitu. Hmm. Ketika kita memberikan jawaban mengenai kelebihan dan kelemahan, mungkin kalau untuk kelebihan kita tidak akan sebagai HR kita nggak akan fokus di situ, tapi justru fokus kepada Hmm. kalian ketika kalian menjelaskan tentang kelemahan gitu. Contohnya seandainya Oh, oke oke. betul. Hmm. Jadi contohnya gini, ketika kalian ini berhubungan dengan pertanyaan ketika kita menggambarkan diri kita dalam satu kata, ambillah, pilihlah kata-kata yang positif daripada yang negatif. Contoh, saya ini, saya adalah orang yang kreatif gitu. Kreatif adalah kata-kata yang positif. Nah, ketika kalian menjelaskan kenapa kamu bisa bilang diri kamu kreatif, iya karena saya memang suka meng-create sesuatu. Ini ketika ngomong kita melamar untuk posisi desain gitu, meng-create sesuatu. Saya juga punya contoh-contoh atau gambar-gambar dari hasil karya saya itu lebih menguatkan gitu. Hmm. Sampaikan juga solusi untuk mengatasi kelemahan kalian gitu. Jadi iya saya memang susah nih bangun pagi, tapi saat ini saya sedang berusaha untuk membiasakan diri untuk bangun pagi dengan cara apa seperti itu, masang Oh, oke alarm oke atau oke. mengingatkan. Jadi intinya sudah ada solusi untuk mengatasi kelemahan, bukan kelemahan kalian Hmm. menjadikan satu beban nanti di pekerjaannya gitu. Oke, berarti Kemudian kita pertanyaan bisa yang kedua, ada jelasin pertanyaan ya. kedua ya? Hmm. Mm-mm. Ada pertanyaan Mengenai keduanya. sebentar, heeh, Nilai mengenai nilai jual. jual ya ini ya. Mm-mm. Nilai jual apa yang bisa dikasih untuk suatu jabatan? Oke, ini mungkin maksudnya gini ya. Ketika HR ada pertanyaan apa sih nilai kamu yang bisa kamu kasih ke pekerjaan ini Perusahaan gitu ya. ya mungkin. Oke, perusahaan ini. Jelaskan saja apabila seorang ini untuk entry level atau seorang fresh graduate, jelaskan bahwa kalian semangat untuk belajar, kalian akan semangat untuk belajar dalam artinya memulai pekerjaan dan belajar belajar mengenai pekerjaan itu dan atau saya komitmen untuk bekerja di sini dalam jangka waktu ini karena saya akan memberikan hal apa seandainya Hmm. ke perusahaan ini Hmm. seperti itu. Contoh seandainya lulusan hospitality pelayanan gitu, kemudian dia ini nih ngelamar di perusahaan saya yang kebetulan F&B. Ketika saya tanya seperti itu, jawaban yang kami harapkan adalah ya intinya dia semangat mau melakukan pekerjaan, dia tidak ada masalah dengan tambahan pekerjaan dalam artian ketika dia diminta untuk belajar banyak hal mengenai pekerjaan tersebut gitu dia tidak Hmm. keberatan itu sih gitu artinya menunjukkan bahwa saya seorang fresh graduate namun saya akan
belajar dan akan memberikan segenap upaya saya untuk istilahnya in charge di pekerjaan yang ditawarkan seperti itu. Kalau untuk yang level-level yang lain udah jelas lah kalau kalau kita ditanya nilai jual pasti mereka sudah punya value-value yang lebih lah ya kalau teman-teman yang sudah berpengalaman. Nah, itulah yang kalian sampaikan ke HR-nya. Oh, oke oke. Nah, jadi memang istilahnya kalau kita ditanya apa kelebihan dan kekurangan itu susah juga ya menilai kelebihan diri sendiri pasti bagus banget semuanya Iya, disampaikan. betul. Nah, kalau ditanya Betul. kekurangan, saya jujur saya pernah ditanyain apa kekurangan kamu. Saya sempat browsing. Kalau saya ditanya kekurangan apa yang saya jawab. Waktu itu saya menjawab kekurangan saya itu orangnya pelupa. Memang saya orangnya pelupa gitu kan. Tapi saya selalu menyiapkan catatan-catatan dan juga note-note supaya tidak Nah, lupa gitu. Jadi itu nah salah satu itu contoh. itu betul, itu benar banget sih jawabannya. Jadi buat teman-teman nih, kalau kalian ditanyain waktu wawancara, kira-kira kelebihan kamu apa? Sebutin aja kelebihannya. Kalau ditanya kekurangannya apa, bilang aja. Misal, saya orangnya pelupa. Jadi tapi karena saya pelupa, saya menyiapkan catatan-catatan, bisa saya catat, saya bawa kemana-mana supaya saya tidak lupa. Nah itu bisa juga dipakai ya Mbak Julia ya. Betul, betul, Gitu. betul. Ada juga yang Ya. mungkin pernah nih pengalaman saya menyampaikan, saya nih orangnya perfeksionis gitu. Nah, perfeksionis yang mengakibatkan mungkin jeda waktu pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan itu jadi lebih panjang karena dia itu tadi perfeksionis ingin segala sesuatu sempurna dan dia bisa menjelaskan, iya saat ini saya juga akan mengurangin apa kadar atau perfeksionis saya dengan cara saya melakukan list prioritas dulu. Jadi mana yang bisa saya kerjakan dengan lebih cepat dan mengurangi kadar perfeksionis dia gitu. Intinya yang harus dia seandainya ngecek harus berkali-kali, 2 kali cukup seperti itu. Dia bisa menjelaskan seperti aja, it's good sih. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Julia nih. Jadi Kak, Hmm. saya sudah mengalami melakukan wawancara dengan ada tiga kali wawancara dengan user. Nah, yang terakhir itu saya gagal itu. Kira-kira Hmm. yang ditanyakan oleh user terakhir itu adalah pertanyaan yang cenderung ke masalah pekerjaan dan gaji. Saya selalu gagal kalau pertanyaan itu. Ada solusi nggak kira-kira? Jadi mungkin maksudnya dia Oke. kalau wawancara itu kan ada user 1, user 2, user 3 mungkin ya. Mungkin Betul, betul, user 3-nya itu adalah bosnya kali ya. Ini terakhir menentukan hidup dan betul. mati si karyawan ini Hmm. kan. Nah, itu Hmm. ketegangannya memang lebih tinggi Mbak Julia gitu kan. Nah, Betul, dia betul. kadang-kadang malah gagalnya di situ. Padahal tes-tes yang lainnya Hmm. bagus. Itu gimana ya Mbak Julia? Hmm. Oke, balik lagi. Ketika sudah di sesi terakhir, kandidat lain bisa jadi mungkin punya value yang lebih baik daripada kita. Kemudian dengan rate salary yang mungkin lebih bisa diterima oleh perusahaan, itu Perusahaan yang bisa ya. jadi, ya betul itu yang bisa jadi akhirnya kita gagal dalam sesi terakhir. Memang benar sesi terakhir itu kebanyakan kita sudah sampai ke dealing salary ya seperti itu. Nah itu tadi yang saya sampaikan. Jadi memang apalagi saat kondisi pandemi seperti ini bukan berarti kita menurunkan value kita ya harga kita secara kompensasi enggak gitu tapi bagaimana kita bisa menyadari bahwa perusahaan apa yang kita lamar dengan value berapa kita bisa memberikan patokan atas diri kita gitu karena kan memang value tiap orang tuh bisa berbeda-beda gitu pertimbangan meskipun dalam posisi melamar kerjaan yang sama gitu. Jadi memang ketika terakhir ya memang menentukan sekali sih dealing salary itu. Ambillah memang kalau teman-teman tadi yang saya bilang browsing dulu informasinya untuk job tersebut biasanya di berapa. Patokannya adalah kalau kalian mau up 15% di atasnya atau di down kan 15% di bawahnya seperti itu. Oke, lebih tinggi lebih bagus ya kayaknya mungkin ya, kayak 20% gitu. Tapi ya nggak Iya, tahu juga sih iya. perusahaan masing-masing ya. Iya, Nah, betul gitu. ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Julia. Kak, Mm-mm. kalau lamaran pekerjaan itu lebih baik tulis tangan atau ketik ya gitu. Karena ada beberapa perusahaan yang Oke, mainkan tulis tangan. Iya sih, kadang-kadang memang ada yang pernah melamar pakai tulis tangan gitu. Ya tulisannya oke. sih agak susah dibaca ya, tapi tetap pakai tulis tangan. Katanya ya nggak tahu nih HRD gimana pandangannya ini.
Oke, gini. Kembali lagi, memang setiap perusahaan punya cara masing-masing untuk memproses rekrutmen ya, rekrutmen dan seleksinya gitu. Saat ini sih kebanyakan perusahaan mencari jalan yang mudah, apalagi dibantu oleh teknologi, dengan kita memasang lamaran kerja di beberapa aplikasi atau beberapa di layanan jasa lowongan kerja seperti itu, kita pasang, itu memudahkan kita untuk melakukan screening awal gitu. Nah, ketika memang ada perusahaan tertentu yang mewajibkan kita melakukan tulis tangan, kemungkinan besar karena yang pertama mungkin mereka akan melakukan atau mengukur karakter kita dari tulisan tangan kita. Itu ada gitu. Ada yang Hmm, melakukan hal tersebut gitu. iya, Bisa iya. jadi mungkin dari karena itu tadi sih perusahaan punya value yang beda-beda juga ya. Mungkin mereka apa lebih mempercayai bahwa karakter bisa terlihat dari tulisan tangan tersebut gitu. Meskipun ada sih alat-alat tes psikologi yang memang sudah bisa juga untuk mengukur kepribadian dan arah kerja mereka seperti itu. Oke. Kak, kalau ini kalau pertanyaan saya sih, karena memang beberapa calon karyawan kalau interview itu pasti tegang banget nih. Eh, Gimana sih Mm-mm. cara sikap tubuh, misalnya kayak bagaimana mata menatap seorang HRD, bagaimana cara berbicara, bagaimana duduknya, pakaiannya, itu harus rekomendasi HRD itu harus gimana sih biar 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 mudah Betul. lolos gitu gimana? Mm-mm. Manner memang ya, manner secara umum seorang HRD ketika melihat gestur, fisik, tampilan pelamar kerja itu juga menentukan juga itu. Yang jelas pastikan pasti tidak ada HR yang suka ngelihat istilahnya calon kandidatnya lusuh, lusuh dalam artian Hmm. kucel gitu, bajunya Hmm. nggak rapi gitu, Hmm. tidak disetrika dengan baik gitu, pasti ya HR juga Kayak nggak niat akan gitu ya. merasa betul, artinya kan dia tidak memberikan tampilan terbaik di dirinya Hmm. ketika dia ketemu dengan user atau ketemu dengan HR, gimana nantinya dia apakah bisa menampilkan kualitas terbaiknya saat bekerja itu menjadi pertimbangan juga. Kemudian gestur gitu, gestur yang jelas apa sikap sempurna, intinya sikap sempurna artinya sikap sempurna tapi juga tidak tegang gitu, pandangan tetap ketika berbicara pastikan juga menatap mata yang mengajak bicara gitu, terus Hmm. siapkan juga yang terutama juga yang mungkin kadang-kadang lupa ya teman-teman yang sedang proses interview lupa mematikan handphone Handphone. atau Oh, mematikan yes iya iya itu betul betul. mengganggu sekali dan akan memecah Hmm. konsentrasi kalian ketika kalian Hmm. sudah siap dengan beberapa jawaban ketika handphone kalian berbunyi itu Buyar, mengganggu ambiar ya konsentrasi sekali dan langsung. nah betul itu juga menjadi ini juga sih menjadi pertimbangan kita juga gitu. Kadang-kadang kan ada itu kalau kita wawancara itu kadang-kadang mata itu suka kemana-mana ya Mbak Julia kayak mikir gitu ke atas. Betul. Mm-mm. Itu Mm-mm. juga Mm-mm. masuk dalam penilaian juga ya Mbak Julia ya. Betul, betul sekali itu. Namanya proses wawancara, kita diminta untuk menampilkan sisi terbaik kita itu. Ketika kita secara komunikasi juga sulit atau orang yang tidak komunikatif dan mungkin eh, apa sangat lama jeda berbicaranya itu menjadi perhatian juga gitu untuk seorang Hmm. HR dalam merekrut karyawan gitu. Oke, Mbak Julia, saya mau tanya nih, kira-kira ada pengalaman lucu nggak sih saat melakukan wawancara gitu dengan ya mungkin calon kandidat? Ada nggak pengalaman-pengalaman yang lucu yang nggak bisa dilupakan gitu? Apa ya kalau lucu mungkin eh, eh, apa ya ngeselin sih ya kali ya gitu. Gitu ya. Seperti Kadang-kadang apa itu Mbak Julia? gitu. Lucu-lucu ngeselin kali ya gitu. Jadi beberapa kali sih saya melakukan proses rekrutmen gitu. Yang utama itu yang tidak sesuai dengan kriteria atau requirement yang saya pasang di lowongan kerja. Jadi Hmm. ya mungkin ya asal aja. Nah, ketika ditanya gitu, ditanya eh,
sekarang kegiatannya apa gitu. Seandainya dia mungkin lama tidak bekerja atau baru lulus, kemudian lama belum mendapat pekerjaan. Akhirnya saya tanya dulu dong kegiatannya apa sekarang gitu. Nah, kegiatannya jawabannya kadang di rumah saja. Ya iya, maksudnya ngapain gitu loh. Entah dia apa berkegiatan ya, saya tahu di Iya. rumah aja gitu loh. Tapi kegiatannya apa itu lebih baik dijelaskan gitu. Oh iya, saya di rumah masih membantu orang tua saja gitu. Ya, saya tahu sih gitu. Jadi ada Hmm. jawaban-jawaban yang kadang-kadang tidak Ngeselin ya menjelaskan, jawabannya. dia tidak mendeskripsikan dirinya gitu. Ketika Hmm. ditanya seandainya kamu melihat dirimu tuh punya kelebihan apa gitu. Dia juga bingung akhirnya kelebihan apa gitu lama nggak ada gitu. Terus kalau kelemahan nggak ada gitu kan jawabannya. Berarti nggak ada kelebihan, Kan nggak ada berarti intinya dia kelemahan ya. betul dia belum belum apa ya merilis atau mengeksplor lah value dirinya itu seperti Eh, apa. dia dia belum mungkin belum memahami sebenarnya dirinya itu spesial, cuma mau menyampaikan itu mungkin sulit Iya, Bu Julia, kadang-kadang kan kadang-kadang seperti itu. betul. Hmm. Nah Memang ini teman-teman hmm, yang hmm. oke, Gimana gimana. teman-teman yang sedang Hmm, saat ini sedang mencari hmm, kerja, baik yang fresh graduate hmm. maupun teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman, pastikan atau apa ya belajar untuk berkomunikasi dengan baik, belajar untuk mengambil apa istilahnya kata-kata juga dengan baik supaya itu menjadi menjadi apa ya nilai tambah lah buat kalian saat proses melamar dan proses interview nanti gitu. Oke. Wah, ini menarik sekali loh pembicaraan apa sharing season kali ini. Nah, ini pertanyaan terakhir Mbak Julia. Oke. Apa sih ini dari saya sendiri sih sebenarnya. Apa sih yang harus Hmm. kita persiapkan sebelum wawancara supaya kita itu lolos dan smooth gitu jalannya. Itu apa yang harus kita siapkan ini? Oke, kalau kita ngomongin fisik yang jelas, tampilan tampilan wajah kita supaya fresh, yang jelas sebelum kita wawancara besoknya kita jangan Mandi sampai dulu ya. begadang nih. Nah, betul. Jangan sampai sebelumnya jangan sampai begadang nih teman-teman kan lagi ngetren main game online ya, Ah, kadang-kadang oke, yang sampai iya betul. nah sampai sampai lupa gitu sampai akhirnya subuh baru selesai ternyata besoknya hari itu juga dia ada interview otomatis apa tampilan wajah itu juga mempengaruhi intinya terlihat bersih, terlihat cerah, memandang memandang penginterview itu juga dengan penuh semangat. Kalau kita kurang tidur ya jelas pasti kan wajahnya capek, nggak menyenangkan gitu ya. Kurang terlihat semangat dan kurang terlihat siap dalam menghadapi interview gitu. Yang kedua, pastikan secara fisik menggunakan pakaian yang rapi, putih hitam standar itu boleh digunakan Oke. gitu, atasan putih bawahan hitam. Pastikan pakai sepatu, jangan sampai datang-datang pakai sendal seperti itu. Ada ya, Pakai ada Mbak sepatu, Julia pakai sendal gitu. ada pakai sepatu, berkaos kaki itu. Kemudian ya dengan tampilan yang bersih dan rapi intinya seperti itu Wangi secara juga fisik. ya. Betul gitu. Jadi perhatikan sekali lah intinya karena kan ketika interview kalian akan berhadapan dengan orang yang mengambil keputusan apakah kalian diterima atau tidak gitu. Jadi pastikan tampilan terbaiknya. Yang kedua, persiapan wawancara yang jelas yang tadi saya sampaikan yang pertama, pelajari perusahaan yang kamu lamar, pelajari pekerjaan yang kamu lamar, sesuaikan dengan value atau pengalaman diri kamu. Yang ketiga, tentunya yakinlah dan percaya diri bahwa proses ini akan kalian lewati dengan baik selama yang dua item pertama tadi kalian siapkan dengan baik gitu. Hmm. Nanti perkara prosesnya dalam prosesnya ternyata kita gagal atau kita diterima, ya semua sebuah proses dan punya pertimbangan sendiri-sendiri setiap perusahaan. Juga pertimbangan dengan kandidat lain yang mungkin lebih sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan seperti itu. Jadi yang penting tetap semangat, Semangat, tetap betul. betul, tetap semangat. Pekerjaan masih ada, jangan khawatir meskipun pandemi dengan kondisi pandemi seperti ini gitu. Betul, betul. Intinya perusahaan tetap masih membutuhkan
sumber daya manusia, meregenerasi, memperluas organisasi, juga memperluas mungkin cabang-cabang, itu pasti akan berjalan selama ini. Jadi yang penting itu tadi tetap semangat, jangan menyerah, tetap coba sesuai dengan value yang kalian punya. Satu lagi sih menurut saya, doa Oke. dan restu orang tua kayaknya ya. Nah, betul Penting. itu juga. Itu sangat menentukan juga ya gitu. Jangan lupa ketika kalian berangkat untuk interview, minta doalah sama orang tua gitu. Wah, keren banget. Mbak Julia, terima kasih banyak Oke. sudah apa sih sharing banyak hal dengan kita. Dan buat teman-teman, Oke, sip. jangan lupa ke Trans Studio Mini Jember karena kita ada promo. Mungkin Mbak Julia juga bisa main. Setiap pembelian 150.000 Oke. atau isi ulang dapatnya 300.000 dan pembelian atau isi ulang 200.000 mendapatkan 450.000 rupiah. Ini gila, promo gila bener. Promo gila-gilaan, pasti gila-gilaan. Buat teman-teman jangan lupa besok kita juga ada sharing session juga dengan seorang dokter yang hits dari Rumah Sakit Bakti Husada Krikilan Banyuwangi, dokter gigi, dokter yang lagi ngehit. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya mengenai kesehatan mulut dan gigi. Jangan lupa besok di channel Trans Studio Mini Jember IG jam 14.30. Oke, terima kasih Mbak Julia, semoga sehat Oke. selalu, Iya, sukses sama-sama. selalu. Thank you semua yang join. Goodbye. Ya.